Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara menginstalasi dan konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Linux Debian menggunakan aplikasi yakni VMware. Langsung saja kita ke pembahasan. Ya, pertama-tama yang kita butuhkan untuk menginstal DHCP server, kita membutuhkan 3 disk, yaitu disk 1, 2, dan 3. Kemudian kita coba install pada Debian servernya, tapi sebelum itu kita menuju ke edit virtual machine setting terlebih dahulu. Kita ke CD atau DVD, lalu kita browser ke disk tadi. Nah, seperti ini, lalu pilih disk 1 terlebih dahulu, terus klik OK. Kemudian kita jalankan Debian server tersebut. Ya, kita tunggu proses sampai selesai. Ya, di sini ada menu untuk login. Sekarang ketika username dan password, username saya ini mahasiswa, terus passwordnya itu ada. Lalu untuk ke menu super user, kita ketik SU dan isikan passwordnya. Nah, sudah ke menu root atau super user. Selanjutnya kita akan install disk tersebut, yakni dengan perintah apt strip cd-rom spasi add, langsung enter. Ya, di situ tertulis DVD binary 1 dan kebetulan saya sudah install sebelumnya, jadi tulisannya seperti itu. Jika belum, nanti ada keterangan yes atau no dan nanti pilih yes. Lalu kita eject untuk melepas disk tersebut. Kemudian kita ke sini, lalu kita pilih yang disk selanjutnya, yaitu disk 2, terus oke. Terus kita koneksi sama seperti yang di atas. Kita ketikkan apt setelah strip cd-rom spasi add. Jika seperti ini terjadi unable to locate any package files, kita ketik apt strip cd-rom spasi add seperti sebelumnya, nanti bisa terlihat. Nah, itu sudah DVD binary 2. Lalu kita eject. Kemudian kita sambungkan lagi yang disk selanjutnya, yakni disk 3. Klik OK. Konekkan lagi seperti sama yang di atas. Ketik apt strip cd-rom spasi add. Ya, situ sudah tertulis binary 3 dan saya sudah menginstal ketiga-tiganya tersebut. Untuk mengetahui apa 3 disk tersebut sudah terinstall atau belum, kita lihat pada file yang namanya source list. Langsung kita ketikkan perintah nano /etc /apt /source
langsung enter. Nah, di situ sudah terdapat 3 disk, ini di 1, 2, dan 3. Kita keluar. Kemudian selanjutnya yakni kita install DHCP servernya dengan perintah apt get install DHCP3 server. Ya, sudah terinstall. Sebelumnya pada Debian saya sudah terinstall DHCP server ya. Kemudian kita ubah sedikit pada file yang namanya dhcpd.conf. Langsung saja kita ke menuju direktori, ke direktori DHCP, ketikan cd tc./dhcp. Kemudian kita lihat filenya dengan perintah nano dhcpd.conf, lalu enter. Ya, pada file ini kita menuju bawah dan kita ubah pada subnet ini. Sebelumnya tidak seperti ini ya, sebelumnya seperti gambar yang kali ini. Terus kita hapus tanda pakarnya menjadi seperti ini dan kita ubah IP yang ada di sini. Ya, kita ubah subnetnya menjadi 192.168.15.15 itu IP saya atau NIM saya. Terus range di sini range yakni range DHCP yang akan diterima yakni dari 4 sampai ke 30, dan di sini isi option domain name server menjadi 15.1, terus option domain name menjadi amanft.com dan router 15.1, option broadcast address juga 15.255. Kemudian kita save. Kemudian kita ubah sedikit pada file isc-dhcp-server pada direktori etc default. Langsung saja kita ke menuju direktori etc default, menggunakan perintah cd /etc//default. Lalu kita ls. Nah, di situ ada file yang namanya sd-dhcp server. Ketik nano isc-dhcp server. Kita menuju ke bawah. Nah, pada interface ini kita tambahkan ETH1 yang sebelumnya tidak ada isinya, lalu kita isi dengan ETH1, lalu kita save. Kemudian kita restart DHCP servernya dengan perintah /etc/init
/isc strip dhcv strip server spasi restart, enter. Kita tunggu. Ya sudah. Kemudian kita ke menu edit, ke virtual network editor, nah kita konfigurasi yang di sini. Yang pertama kita konfigurasi yang VMnet 0. Di sini saya menggunakan tipe host only, lalu IP-nya sudah dari sana, ini yang 113, dan DHCP settingnya juga sudah dari sananya. Lalu yang VMnet 1 tipenya NAT, dan di sini kita isikan IP kita, yakni IP saya 15.0. Terus pada DHCP settingnya, pada starting IP address dan ending IP address kita isikan range IP yang sudah diisi, yakni 430. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita menuju ke Open Network dan Internet Setting, terus change update per option, lalu kita lihat IP yang ada di VMnet 0, VMnet 1 dan WiFi kita. Pada VMnet 0 IP kita ini 113.1 sesuai apa yang tadi kita isi pada virtual network editor. Terus di yang VMnet 1 kita lihat, kita isikan IP yang sesuai pada range tersebut, yakni D6. Lalu pada WiFi ini DHCP dari WiFi saya, yakni HP saya. Terus lalu kita ke pengaturan sharingnya, ke properties, terus sharing kita pilih, kita centang allow other network ini, terus selectnya yang VMnet 1, terus klik OK. Ya ini seperti ini karena sebelumnya saya sudah sudah saya share ke VMnet 1 ya. Oke, langsung saja ke langkah selanjutnya. Lalu kita menuju ke pengaturan pada Windows 7. Kita klik edit virtual machine tersebut, lalu kita ke network adapter, kita pilih custom, terus VMnet 1 yang NAT, terus klik OK. Lalu kita jalankan Windows 7 tersebut. Kita tunggu sampai ke layar desktop. Nah, pada Windows 7 ini kita coba lihat
IP yang didapatkan apakah sudah benar pada range DHCP yang sudah kita atur apa belum. Kita ke network setting, terus pilih yang klik local area connection, klik details. Nah, ternyata sudah DHCP dan sudah IP pada range yang sudah kita buat. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi pada server agar kalian dapat routing ke internet sehingga kalian dapat mengakses internet. Untuk itu kita ubah file yang namanya IP Discord. Kita menuju ke direktori IPv4 dengan perintah cd proxys net IPv4, terus enter. Lalu kita nano file tersebut, yakni IP_forward. Lalu kita ubah di sini menjadi 1, yang sebelumnya file tersebut isinya adalah 0. Ya, langsung kita save. Selanjutnya kita edit isi file sysctl.conf yang terdapat pada direktori etc. Langsung saja kita ketikkan perintah cd/etc. Lalu kita lihat file dengan perintah nano sysctl.conf. Lalu kita ke bawah cari yang minet IPv4 IP_forward. Sebelumnya di sini ada tanda pagar, lalu kita edit, hapus tanda pagar tersebut, kemudian kita save. Selanjutnya kita ubah file rc lokal menggunakan perintah nano rc lokal, enter. Dan pada file ini sebelumnya tidak ada ini iptables mint, kemudian kita tambahkan teks tersebut iptables mint nat dan seterusnya. Kemudian simpan. Untuk mengusinya kita lihat IP terlebih dahulu apakah masih sama IP kita. Local area connection. Ya, masih sama ya, IP kita 15.4. Kemudian kita menuju ke browser untuk menguji apakah DHCP kita, DHCP server kita berjalan dengan baik. Ya, kita tunggu. Maaf ya lama, PC kentang soalnya.
Coba kita refresh dulu. Ya sudah keluar ya. Coba kita search sesuatu. Saya coba search nama saya. Tuh, lumut. Ya, saya coba search nama saya. Apakah bisa? Ya, bisa keluar ya. Jadi DHCP server kita udah terhubung ke internet dan bisa search pada PC klien ya. Jadi instalasi dan konfigurasi DHCP server kita berjalan dengan baik dan berhasil. Ya, ini dan kita lihat IP kita terlibat dulu, apakah masih sama. Ya, masih sama ya, 15.4. artinya berhasil. Demikian pembahasan dari saya mengenai cara instalasi dan konfigurasi DHCP server. Kurang lebihnya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.